Shalom Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bantu kami untuk memahami isi firman-Mu. Terpujilah Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Tuhan, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalamku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sobat Teruna, pasti kita pernah di dalam suatu antrian yang panjang, kita pernah mendahulukan orang lain. Mungkin karena keburu-buru atau lain sebagainya. Atau kita yang diberikan akses untuk didahulukan. Ya rekan-rekan, maksudnya itu agar kita tuh, rekan-rekan Teruna, apakah pernah seseorang menyiapkan tempat untuk kita di suatu acara? Maksudnya agar tempat itu tidak diduduki oleh orang lain. Bila Sobat Teruna datang terlambat, walaupun hal itu tidak dibenarkan, kecuali memang tersedia nomor kursinya. Tapi mari kita lihat dari sisi lainnya. Seseorang yang menyiapkan kursi tersebut, pastilah dia yang memiliki hubungan dekat dengan kita. Nah, Sobat Teruna, begitupun Yesus Kristus. Ia pergi menyiapkan tempat untuk kita semua. Karena keinginannya adalah di mana dia berbeda. Di situ juga kita ada. Bahkan juga menyiapkan jalannya, yaitu dirinya sendiri, untuk tiba di tempat yang Yesus siapkan. Maka haruslah melalui
jalan yang juga disiapkan olehnya. Karena di ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Semuanya sudah digenapi oleh Tuhan. Semuanya sudah digenapi oleh Allah. Nah, rekan-rekan teruna, kalau tidak, kita tidak akan sampai ke tempat tujuan yang benar. Perjalanan bersama Yesus sangat-sangat menyenangkan, tapi tidak mudah. Menyenangkan karena kita berjalan di dalam terang. Semua akan terlihat dengan jelas. Kita percaya kepada Yesus, teman seperjalanan kita, karena Dia pernah menuju tempat itu. Ia pasti memandu kita untuk tidak ke jalan yang salah. Ya. Tak mudah juga karena layaknya seorang musafir. Kita diminta untuk tidak membawa seluruh kelengkapan dunia. Hanya yang diperlukan sesuai kebutuhan saja. Bagaimana dengan mereka yang berjalan dalam kegelapan? Tentu berbeda. Makin berjalan, akan semakin tersesat dan tidak di tempat tujuan palsu. Bahkan mereka bisa terjerembab ke jurang karena gelap dan beratnya beban yang dibawa dalam perjalanan. Jadi, rekan-rekan bisa melihat dalam renungan kita, hidup adalah pilihan. Jika rekan-rekan teruna ingin hidup terang, berjalanlah bersama Yesus. Jika rekan-rekan ingin hidup tersesat, dipenuhi dengan beban, gelap, terjerembab, silakan. Di sini kita dipilih. Karena judul perikop kita pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus adalah jalan. So, Sobat Teruna, pilihan ada di tangan kita. Berjalan di terang dengan langsung dipimpin oleh Yesus atau di jalan kegelapan. Kalau mau berjalan di dalam terang, mari kita tinggalkan semua yang memberatkan. Kita bergegas mengatur langkah, berjalan bersama Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungi renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Bimbing kami, sertai kami. Berikanlah kami, Tuhan Yesus, hati yang teguh, iman yang kuat, untuk tetap berjalan bersama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai pelayan, sebagai anak. Bimbing kami Tuhan dalam aktivitas pada pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.